Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun juga pengalaman pribadi. Hari ini kita ada kiriman cerita. Kiriman cerita ini dari Mbak Mirna, Kang. Iya. Mbak Mirna ini bercerita tentang ayahnya, yang mana ayahnya ini bernama Pak Wiryo. Pak Wiryo yang Pak Wiryo yang sudah pensiun tapi ya. Iya, seorang pensiunan petugas penjaga air di salah satu dinas pengairan di Jawa Timur ya Kang Surya. Iya, betul. Nah, ini bagaimana ceritanya Pak Wiryo ini? Monggo Kang Surya dikisahkan. Oke, terima kasih Pak Jack ya. Nah, ini ceritanya Mbak Mirna, ini cerita tentang ayahnya ya. Jadi mungkin Mbak Mirna dapat cerita dari ayahnya, terus minta izin untuk berbagi kisah dengan kita. Dan kalau tidak salah ini antara tahun 70 atau 80-an ini ya. Kemarin belum sempat ngecek ke ayahnya katanya. Nah, pada waktu itu Pak Wiryo ini adalah petugas di Dinas PU Pengairan. Waktu itu memang kesehariannya selain untuk ngecek kondisi-kondisi saluran air dan juga irigasi, termasuk juga jalur-jalur air bersih di daerah-daerah. Kadang-kadang dia juga ada di kantor, jadi tidak mesti memang waktu tertentu dia harus ke lapangan, tapi mungkin katanya sih daripada di kantor lebih sering di lapangan karena mungkin waktu itu masih awal-awal ya, masih belum menduduki jabatan yang mungkin lebih banyak di kantor gitu. Nah, pada suatu waktu Pak Wiryo ini dapat penugasan di suatu daerah yang masih baru pertama kali beliau dinas di sana. Ya, memang di sana masih banyak pedesaan dan juga masih banyak persawahan, terus daerahnya juga nggak terlalu ramai, bukan seperti kota gitu ya. Jadi di daerah pedesaan, dan kebetulan memang ada salah satu pintu air itu yang agak kuno gitu. Kalau tidak salah entah itu peninggalan Belanda atau gimana gitu, karena memang ada pintu air yang mana di situ ada pos untuk pos pengairan dan itu harus dipantau setiap waktu. Nah, waktu itu Pak Wiryo memang bertepatan lagi musim penghujan ya. Jadi beliau ini tiap hari itu sering kali mengecek ke pintu air, termasuk juga ketika kondisi-kondisi hujan di malam hari. Itu pun kadang-kadang beliau secara inisiatif dan mungkin dianggap tugasnya harus mengecek situasi kondisi terkini di area pintu air tersebut. Jadi ya walaupun mungkin jam kantornya dari pagi sampai sore ya, tapi di luar jam kantor ya sepertinya adalah tanggung jawab yang memang harus dijalani oleh beliau. Apalagi waktu itu beliaunya masih usia produktif dan memang harus lebih banyak bergerak di lapangan. Nah, memang pada hari itu hujan itu turun sangat deras di sore harinya Pak Jack. Jadi katanya mulai jam 2, jam 3 sore itu sampai habis isya itu hujan turun sangat deras sekali. Dan akhirnya Pak Wirya ini setelah jam kerja berakhir, dia pun secara inisiatif dan juga tugas dari kantor dan seperti biasanya, dia selepas maghrib itu pun berangkat lagi menuju pos jaganya di area pintu air. Jadi ya memang
zaman segitu ya kondisinya mungkin masih listrik tidak selamanya masuk sampai ke desa-desa ya, mungkin hanya area jalan raya dan perumahan penduduk saja. Jadi di tempat-tempat yang memang bukan untuk kayak perumahan gitu masih belum ada listrik. Jadi beliau pun harus berangkat dengan memakai mantel gitu, terus membawa penerangan senter. Ya berangkatlah beliau malam itu menuju pintu air untuk mengecek kondisi di sana. Dan memang kondisinya waktu itu ya antara malam sampai menjelang tengah malam itu hujan memang tidak sederas sebelumnya. Jadi tinggal gerimis, namun juga debit air yang sangat tinggi membuat Pak Wiryo ini terus waspada dan tak henti-hentinya berkeliling ke area sekitar pintu air, termasuk saluran-saluran lain yang mana dari pintu air itu dibagi ke beberapa saluran irigasi lainnya. Jadi ya aktivitas yang dijalani memang ya enggak semudah yang dibayangkan ya. Kondisi hujan, malam hari, gerimis, dan orang-orang lebih banyak menikmati tidur, tapi beliaunya harus berbasah-basah dengan kondisi gelap gulita dan juga memantau terus pintu air yang memang sudah tua itu. Ya cerita Pak Wiryo waktu itu sih memang ada perasaan serem-serem juga ya, karena mungkin zaman segitu pintu air peninggalan zaman Belanda kan juga ndak bisa dibayangkan bagaimana kondisinya. Mungkin masih ada bentuk dam atau gimana yang agak serem gitu. Dan juga bayangan di sekitar itu ada banyak pepohonan besar dan semak-semak belukar yang sangat gelap gulita. Jadi bayangan Pak Wiryo waktu itu ya harus berpositif thinking lah, nggak usah yang mikir aneh-aneh, khawatir nanti justru kejadian beneran katanya. Nah setelah memastikan kondisi aman, Pak Wiryo ini memantau lagi ke pintu air, karena memang yang dikhawatirkan adalah luapan air yang nantinya bisa sampai ke pengairan ke rumah-rumah warga, itu akan beresiko. Apalagi saat itu juga harus dipisah ke saluran perumahan dan juga saluran persawahan. Jadi Pak Wiryo ini benar-benar memantau kondisi malam itu. Nah, ketika dia berada di posnya dengan penerangan lampu senter dan sangat redup, itu tiba-tiba dia itu mendengar seperti suara ramenya anak-anak kecil yang lagi bermain-main. Awalnya Pak Wiryo ya merasa apakah ini hanya pendengaran saya saja atau gimana. Soalnya ini kan juga daerah yang agak jauh dari perkampungan, atau mungkin saya belum memantau ke posisi ke atas ya, karena memang area atas itu sebenarnya bukan wilayahnya Pak Wiryo. Jadi ya dia masih menunggu waktu untuk ditunjukkan oleh kayak teman-temannya di kantor area-area yang mana dia harus menjadi bagian dari tugasnya. Jadi Pak Wiryo masih tetap mengkondisikan bahwa suara-suara itu mungkin anak-anak yang sedang keluar rumah hujan-hujanan atau bagaimana. Jadi dibiarkan saja sama Pak Wiryo. Ya karena memang dia merasa ini sesuatu yang amat aneh ya. Kalau malam hari seperti ini, kondisi dingin, gerimis, ada suara anak-anak kecil yang bermain air gitu. Akhirnya Pak Wiryo masih tetap menunggu kondisi air benar-benar normal. Jadi dia masih standby di posnya. Dan gak lama kemudian suara anak-anak itu sepertinya makin mendekat. Pak Wiryo juga penasaran, ini anak-anak kok sepertinya suaranya kok di dekat pintu air gitu ya, kok di dekat posisi pos. Akhirnya Pak Wiryo pun keluar dari posnya, dia memakai mantelnya, memantau debit air sekaligus mencoba mencari di mana sumber suara itu. Dalam kondisi gelap gulita dan hanya suara gemuruh air yang berada di pintu air ya, Pak Wiryo masih lamat-lamat mendengar suara seperti memanggilnya, Pak Le, Pak Le gitu. Ini
ini kok yang memanggil ini siapa, terus yang dipanggil ini siapa. Dia menyorotkan lampu senternya ke sekeliling. Di situ nggak ada orang lain, cuma dia sendiri, dan hanya gelapnya sungai dengan debit air yang sangat tinggi. Lagi-lagi terdengar suara anak-anak itu, Pak Le, Pak Le. Ketika Pak Wiryo menoleh ke belakang, ternyata di salah satu bagian saluran irigasi seperti bak kontrol itu ya, di dekatnya pintu air yang untuk pembagi ke saluran-saluran kecil. Di situ ada 2 anak kecil ya, kondisinya basah kuyup dengan pakaian yang sudah basah gitu ya. Mereka itu tertawa-tawa di dalam bak kontrol itu. Pak Wiryo menyorotkan lampunya dan mereka kayak silau gitu. Ada 2 anak, tapi tadi suaranya kok ramai banget. Loh, ngapain di sini gitu? Habis mainan air Pak Le, habis main di sungai. Pak Wiryo juga kaget. Ini anak-anak kok nekat sekali ya, kondisi bendungan seperti ini, pintu air seperti ini, air derasnya seperti ini, kok malah mainan di sini gitu. Ayo pulang, nanti dimarahi orang tuamu kamu. Mereka cuman saling pandang satu sama lain gitu. Terus temanmu yang lain mana? Nggak ada Pak Le, cuman berdua saja gitu. Akhirnya Pak Wiryo berpikir, ini anak-anak kok berani-beraninya ya jam sekian sampai tengah malam seperti ini bermain-main di sini, kondisi hujan gitu. Akhirnya ya Pak Wiryo pun karena merasa dia sendiri juga apakah memang di sini ada perkampungan, dia masih mencoba mengingat-ingat ya, karena dia awal pindah tugas di sana. Akhirnya ya dia pun sedikit kayak membentak gitu, ayo keluar dari pintu air, pulang aja, nanti kalau ada ular digigit ular kalian. Iya Pak Le, saya mau pulang ini tapi kok gelap gitu. Sudah keluar dulu. Akhirnya setelah keluar ya 2 anak itu kayak sambil senyum-senyum gitu, menunjukkan kayak anak-anak yang bandel gitu ya. Ya satu sama lain kelihatan ya masih usia 7-8 tahun gitu. Akhirnya ditanya, rumahmu mana? Di atas Pak Le. Terus ini mau pulang atau gimana? Iya mau pulang, sudah malam, nanti dimarahi orang tua. Ya sudah lah, kalian main sampai malam, sudah tahu di sini nggak ada lampu, nggak ada penerangan, kok berani-beraninya mainan sampai malam gitu. Akhirnya ya mereka kayak ada kelihatan seperti merengek gitu. Iya Pak Le, minta diantar, kita nggak tahu, jalannya gelap, becek gitu. Ya sudah, nanti tunggu sebentar ya. Akhirnya Pak Wiryo kemudian masuk ke dalam posnya. Dia mengambil beberapa barang-barangnya, terutama kayak mungkin sandal atau sepatu yang tadi dipakai untuk ganti gitu. Akhirnya Pak Wiryo sambil menyuruh anak-anak itu menunggu sebentar, dia mengecek kembali kondisi pintu air. Jadi hanya memastikan bahwa hujan memang sudah tidak deras lagi, dan sepertinya kiriman air dari atas kayaknya juga enggak seperti tadi bayangannya gitu, karena kan kondisi waktu itu kan gelap gulita ya. Jadi Pak Wiryo ini enggak bisa membedakan apakah di atas mendung atau terang atau cerah, itu dia masih enggak bisa membedakan. Makanya ditunggu sampai jamnya benar-benar sudah aman dan debit air semakin menurun. Pak Wiryo pun memutuskan untuk kembali pulang sekaligus mengantar anak-anak itu. Ketika melihat jam tangan, Pak Wiryo juga setengah kaget. Wah, ini kok sudah hampir jam 12 malam ya. Nah ini anak-anak ini kok kebangetan banget gitu, sampai jam sekian gak pulang-pulang gitu. Cuman karena alasan bocah-bocah ini masuk akal, mereka gak berani pulang karena kondisinya gelap sekali. Ya akhirnya Pak Wiryo pun mengajak 2 anak itu untuk diantarkan. Jadi dengan satu lampu senter yang kondisi lampunya seadanya itulah, Pak Wiryo dengan 2 bocah itu berjalan menuju perkampungan yang ada di atasnya pintu air. Ya Pak Wiryo pun nanya, rumahmu mana Le? Namanya siapa? Ya bocah itu sempat mengenalkan namanya juga. Terus ditanya, sekolah di mana? Ndak sekolah Pak Le. Gimana ini
bapaknya kerja apa? Bapak saya petani gitu. Lah terus tiap harinya apa? Ya bermain aja gitu. Pak Wirya juga mikir apa mungkin di sini anak-anak usia ini memang belum masuk sekolah ya. Jadi bayangannya waktu itu mungkin zaman segitu enggak ada taman kanak-kanak atau gimana Pak Cek ya. Jadi bayangannya paling ini sebenarnya mereka sudah harusnya masuk kelas 1 SD, tapi mungkin ya masih belum waktunya sekolah, belum pengen sekolah, akhirnya orang tuanya membiarkan saja. Jadi ya mungkin zaman segitu masih dianggap wajar. Jadi anak-anak usia 7 tahunan belum sekolah mungkin masih dianggap wajar. Ini sama Pak Wiryo pun diantar sampai pada suatu area jalan itu sudah mulai agak enak. Jadi ndak terlalu becek, jalannya sudah bagus, pasangan batu-batu gitu. Dan Pak Wiryo pun memasuki perkampungan di mana di situ sudah mulai listrik sudah menyala. Jadi ada lampu-lampu pijar gitu, walaupun ndak seterang yang dibayangkan Pak Wiryo ya. Jadi mungkin di kampungnya lampu-lampu pijarnya lebih terang gitu. Sementara di sini ya yang penting kelihatan ada lampu gitu aja. Ya, akhirnya bocah-bocah itu diantar ke sana dan kondisi perkampungan itu sepertinya masih ada aktivitas gitu. Mungkin bekas hujan itu sudah tidak terlalu terlihat. Jadi tanahnya juga nggak terlalu basah, dan bekas hujan-hujan itu kok sepertinya di sini sudah reda dari tadi gitu loh. Pak Wiryo sempat merasa heran juga karena masih ada tempat kayak seperti pos kamling gitu. Di situ ada bapak-bapak duduk sambil menikmati minum gitu. Terus ada lampunya, terus mereka berkumpul kayak ini pos kamling apa warung gitu. Jadi kondisi di desa itu jam segitu itu masih ada keramaian gitu. Nah, akhirnya Pak Wiryo pun berjalan ke sana dan dua bocah itu kemudian berkata, "Rumah saya masih di sana." "Oh, masih jauh ya?" "Iya." "Rumah kamu?" "Sama Pak Le, masih agak jauh di sana." "Oh ya wes." Akhirnya diantarkan sampai menyapa ke beberapa orang yang berlalu lalang. Ya hanya sekedar sapaan lah, jadi selamat malam, monggo, nuwun sewu gitu. Oh iya, jadi ya. Dan orang-orang itu sepertinya menganggap Pak Wiryo yang masih memakai mantel terus dengan membawa lampu senter yang mulai dimatikan karena sudah kondisinya terang itu, ya mereka menganggapnya wajar. Apa di sini memang jam malam tidak berlaku ya, pengennya Pak Wiryo seperti itu. Sampai akhirnya dua bocah itu menunjukkan dua rumah yang sama-sama berjajar gitu. Modelnya hampir sama, jangan-jangan dua bocah ini bersaudara gitu. Akhirnya Pak Wiryo pun mengantar sampai ke depan rumah, dan dua bocah itu masuk ke rumahnya sambil ngeduk-ngeduk pintu, sampai akhirnya salah satu orang tuanya keluar gitu. "Loh, ini apa anak-anak dicari sampai malam kok nggak pulang-pulang?" Jadi ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang usianya ya mungkin sedikit lebih tua dari Pak Wiryo waktu itu. Akhirnya berceritalah si bocah itu bahwa dia dan temannya atau tetangganya itu nggak berani pulang karena kondisinya sangat gelap gulita dan mereka takut binatang buas atau mungkin takut ular lah atau gimana ceritanya. Sampai akhirnya minta tolong kepada petugas yang kebetulan jaga di pintu air itu ya, Pak Wiryo itu. Akhirnya beliau pun diminta masuk. "Monggo Pak, masuk dulu, silahkan masuk. Ya terima kasih loh sudah mengantarkan anak-anak gitu." Pak Wiryo sebenarnya pengen keburu pulang gitu, karena ya dia merasa sudah malam dan besok dia harus berdinas lagi. Tapi orang-orang itu menyarankan, "Makan dulu Pak, di sini kebetulan ada acara." Gitu. "Loh, ada acara apa?" "Ini ada acara kayak bersih desa atau apa gitu." "Kok malam ya acara?" "Oh iya, sampai malam, dari tadi sampai malam. Ini nanti juga ada pertunjukan wayang gitu." "Oh iya. Bapak dari mana?" Gitu. "Saya
baru di sini ditugaskan gitu. Akhirnya Pak Wiryo pun bercerita kepada orang tuanya bocah tadi bahwa dia memang ditugaskan di sini. Kebetulan tadi hujannya deras banget, harus ngontrol kondisi pintu air supaya debit airnya tidak terlalu tinggi hingga merusak saluran irigasi dan persawahan gitu. Ya akhirnya bapak itu sambil mengajak Pak Wiryo makan, jadi disuguhi kayak masakan-masakan yang masih asapnya masih mengebul gitu. Jadi ya akhirnya Pak Wiryo pun makan bersama dengan keluarga itu ya. Karena mungkin bayangannya tadi perjalanan dari pintu air sampai ke desa atas kan cukup lama ya, cukup jauh ya. Jadi Pak Wiryo itu terasa capek banget, apalagi mulai tadi berangkat dari rumah kondisinya sudah kehujanan, basah, dingin dan mungkin lapar. Akhirnya beliau pun makan sampai diajak ngobrol dan sampai akhirnya ya bapak-bapak pemilik rumah tadi sempat berpesan pada Pak Wiryo. Ya Pak, sebenarnya area sini itu memang harus hati-hati kalau bertugas di sini, karena kadang-kadang di sungai itu banyak penunggunya di pintu air itu. Soalnya pintu air itu sudah lama sekali Pak. Oh gitu ya Pak. Iya, bapak kan orang baru, jadi ya banyak menghindari hal-hal yang kurang baik lah, seperti berkata kotor atau apa. Jadi ya hanya wejangan-wejangan saja. Karena ya menurut ceritanya tuan rumah itu dulu awalnya di pintu air itu kan dia itu kayak semacam pembagi ya. Jadi dari sungai dibagi ke beberapa sungai kecil itu, karena di situ ada pintu air. Jadi kadang-kadang itu banyak sampah atau barang-barang. Ya ini katanya orangnya itu barang-barang dalam tanda kutip ya, yang dibuang ke sungai, terbawa arus, baik itu dibuang sengaja ataupun gak sengaja terbawa arus. Jadi barang-barang dalam tanda kutip itu berhenti di pintu air sana. Dan itu pun dia juga berpesan kalau misalkan di pintu air nanti lagi kondisi banjir ataupun gak banjir, terus nemu benda-benda atau dalam tanda kutip lagi itu sampah yang tidak sewajarnya, ya tolong berhati-hati. Karena kadang-kadang di pintu air itu apa saja itu bisa tersangkut, baik sampah yang beneran sampah atau juga barang yang bukan beneran barang. Lah ini yang ceritanya saya juga bikin penasaran nih Pak Ceng. Oh iya ya, akhirnya Pak Wiryo pun benar-benar kayak membenarkan juga yang diungkapkan oleh tuan rumah itu. Sampai akhirnya makan selesai, Pak Wiryo pun pengen pamit gitu. Terus sama bapaknya itu, tunggu sebentar aja lah Pak, kalau perlu nginap sini aja, enggak apa-apa. Saya juga berterima kasih Bapak sudah ngantar anak-anak, tapi besok saya Pak harus dinas pagi. Oh enggak apa-apa, di sini dekat kok, nanti paling di tempat dinasnya Bapak kan harus besok pagi-pagi harus ngecek pintu air lagi, paling dekat kok, turun aja langsung berangkat ke kantor. Bayangannya Pak Wiryo, waduh tadi dari pintu air naik ke kampung sini aja entah berapa lama sampai capek. Ya mungkin bayangannya orang desa jauhnya sekian kilo dibilang dekat, ya bahasanya mungkin seperti itu Pak Wiryo. Akhirnya dia pun sebenarnya pengen untuk pulang ya, tapi entah kenapa, mungkin karena kekenyangan atau apa ya, Pak Wiryo itu setengah-setengah mengantuk gitu. Terus sama tuan rumah juga di depan itu kayak ada kursi-kursi yang panjang itu, Pak Wiryo juga dipersilahkan istirahat di sana. Apalagi waktu itu sayup-sayup itu terdengar suara gamelan, dan suara gamelan itu kok sepertinya merdu banget di telinganya Pak Wiryo. Dan dia itu merasa ya ada rasa nyaman, ada rasa nikmat dengar suara itu, apalagi habis makan kenyang ya. Dia itu seperti setengah-setengah mengantuk. Dan yang dia bayangkan itu ya sebenarnya positif aja, mungkin saya kekenyangan terus mengantuk. Tapi ada juga pikiran, ini jangan-jangan di makanan ini ada apa ya, kayak obat bius atau apa, terus saya ada niat jahat. Tapi ya masa sih orang-orang ini kok
setega ini pada saya gitu. Tapi ya Pak Wiryo itu hanya bayangan sekilas, jadi dia terus mendengarkan suara gamelan, wah ini acaranya mungkin mau dimulai. Dia tadi masih ingat, jangan pulang dulu Pak, sekalian nanti nonton rame-ramenya warga gitu. Ya, dia pun berharap nanti bisa sebelum pulang nonton dulu lah, ataupun kalau enggak jadi pulang ya nonton sampai selesai lah, baru besok paginya pagi-pagi sekali baru berangkat pulang gitu. Lah, ternyata Pak Wiryo itu apa ya? Tiba-tiba itu seperti merasakan kantuk yang tak tertahankan. Jadi dia enggak bisa lagi menyadari bahwa kondisinya sudah sangat capek dan setengah sadar. Akhirnya Pak Wiryo pun tertidur di sana. Jadi ya bayangannya terakhir yang dirasakan Pak Wiryo itu adalah ya kayak sebuah rumah yang nyaman, terus di langit-langitnya itu kayak ada plafonnya, terus yang lampu-lampu pijar yang temaram itu, pokoknya benar-benar nyaman lah katanya Pak Wiryo. Apalagi di telinganya itu suara gamelan itu yang sangat merdu sekali, kayak seperti orang ada mau acara akan dimulai gitu. Sampai akhirnya Pak Wiryo setengah sadar, dan tiba-tiba di tengah tidurnya yang nyenyak itu Pak Wiryo mendengar suara bukan seperti suara anak kecil ya, tapi kali ini suara seperti orang dewasa gitu. Itu yang memanggil namanya, Wiryo bangun, Wiryo bangun, ayo pulang, bangun Wiryo, pulang kamu. Nah, Pak Wiryo itu berusaha mencari ini suara di mana ya. Akhirnya Pak Wiryo itu mulai setengah tersadar. Dia itu nyadar bahwa saat ini kondisinya tertidur, dan suara itu benar-benar terdengar jelas di telinganya, memaksa dia untuk bangun. Tapi anehnya Pak Wiryo itu tidak bisa terbangun. Jadi dia itu tidur dengan kondisi tubuh itu seperti apa ya, dipegangi di sana sini. Dia itu nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi kayak kesemutan gitu. Jadi kayak orang apa ya, kalau lagi kram atau kesemutan ya seperti itulah ceritanya. Suara itu terus berusaha membangunkan dia, terus bertalu-talu di telinganya, sampai akhirnya Pak Wiryo terus berjuang. Dia berusaha membuka mata, menggerakkan tubuh, tapi tetap tidak bisa. Sampai akhirnya suara itu sayup-sayup lenyap perlahan-perlahan, dan Pak Wiryo mulai bisa menggerakkan jarinya. Menggerakkan jari, kemudian tidak lama Pak Wiryo masih terus berusaha bangun, mulai menggerakkan kaki. Jadi itu prosesnya sangat lama katanya Pak Wiryo. Dia itu seperti tubuhnya itu kaku semua, hingga akhirnya dia pun perlahan membuka mata. Dan ketika dia membuka mata, kondisinya itu gelap gulita. Apakah lampunya dimatikan atau gimana? Suara gamelan juga hilang. Terus kayak yang tadi itu kondisi nyaman itu kok tiba-tiba berubah gitu. Pak Wiryo itu merasa kondisi yang nyaman, hangat dan benar-benar berasa di rumah gitu, itu tiba-tiba lenyap, dan Pak Wiryo merasa tubuhnya itu kayak mulai kedinginan gitu. Kenapa ya kok tubuh ini kedinginan ya? Dingin itu bukan dingin karena hawanya dingin ya, tapi dingin itu karena dingin seperti bekas basah gitu. Akhirnya Pak Wiryo terus berusaha menggerakkan tubuhnya yang kaku, dan kemudian dia itu masih setengah, hanya bisa memiringkan setengah tubuhnya ya ke kiri dan ke kanan, sampai akhirnya nggak terasa itu tangannya itu memegang benda yang seperti besi, dingin dan berbentuk bulat, dan dia baru tahu ini adalah senternya yang tadi dibawanya kemana-mana. Akhirnya senter itu dipegang. Kondisi senter itu dia pun dengan berusaha untuk mencari posisi tombolnya, senter ini kemana ini ya. Akhirnya Pak Wiryo pun mulai bisa menggerakkan tangannya, dan dia itu terduduk. Dan ketika dia menyalakan senter, Pak Wiryo ini kaget. Nggak ada lagi rumah yang nyaman, nggak ada lagi dipan kursi yang panjang yang enak itu.
Pak Wiryo menyorot lampu senter sekeliling. Dia itu berada di tempat yang basah, masih menggunakan mantel hujannya, masih menggunakan sepatunya, bahkan kondisinya juga kotor dan basah kuyup, tapi bukan basah di sungai. Dia itu kondisinya berada di tengah kubangan, biasanya yang kerbau berkubang di sawah itu Pak Jack. Jadi setengah tubuhnya itu terendam dengan posisi duduk itu di kubangan kerbau. Dan untunglah senternya ini walaupun kotor terkena lumpur masih bisa sedikit menyala gitu. Akhirnya Pak Wiryo pun bangun sambil kondisi tubuh yang kaku semua itu, dia berjalan sempoyongan berusaha melihat jam. Ternyata untungnya jamnya juga masih bisa menyala. Dilihat kok masih jam 3:30, jam 3:30 gitu. Berarti masih belum subuh. Dia masih memastikan apakah jamnya ini benar-benar mati atau enggak. Dia juga mengecek semua kondisi tubuhnya, takutnya dia tadi jatuh atau gimana, barangkali ada yang luka. Ternyata juga nggak ada masalah apa-apa. Dan ketika menyorot sekeliling, tempat pintu air tempat dia berjaga itu hanya berjarak 20-30 meter saja dari tempat dia pingsan atau tidak sadar tadi. Akhirnya Pak Wiryo pun bangun, tak henti-hentinya mengucap syukur, istilahnya dia berterima kasih lah kondisinya masih sadar, dan dia tidak mau lagi mengingat-ingat tadi itu seperti apa. Dia anggap itu adalah suatu peristiwa yang mungkin dia semacam mimpi atau gimana, bayangannya Pak Wiryo seperti itu. Cepat-cepat dia berlari ke pos, mengecek kondisi bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Dengan kondisi yang badan kotor semua, akhirnya Pak Wiryo pulang. Jadi itu pengalaman luar biasa yang dialami ayahnya Pak Wiryo ini Pak Jack. Sepertinya itu kenalan kan? Ya bisa jadi. Bisa jadi kenalan karena Pak Wiryonya kan baru di situ. Dan yang lucu adalah kenalan sambil mengingatkan bahwa di sini harus nggak boleh berkata kotor dan aneh-aneh. Kenalannya kok Kenalan sekaligus dia juga mengingatkan. Akrabnya kok asik banget gitu. Mengakrabkan dirinya kok asik banget gitu. Oke sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.